Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faikri Muyasar. Saya dari kelas B Sastra Inggris angkatan 2019. Kali ini di video ini saya akan menjawab pertanyaan untuk tugas akhir dari mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap Kalimantan. Jadi ada 3 pertanyaan yang harus saya jawab dan saya akan menjawab pertanyaan itu di video ini. Oke, kita langsung saja menjawab pertanyaannya. Di pertanyaan pertama, materi apa yang didapatkan selama mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap? Materi apa yang didapatkan selama mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap? Oke. Ada materi yang didapatkan selama mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap, yaitu ada beberapa materi yang saya dapatkan dan saya akan menyebutkannya. Yang pertama ada pola ilmiah pokok atau PIP. Pola ilmiah pokok atau PIP adalah orientasi pemikiran strategis dalam pendidikan di universitas bagi pengembangan Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi itu ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Nah, berdasarkan Tridharma perguruan tinggi, kompetensi yang diunggulkan oleh suatu perguruan tinggi. Pola ilmiah pokok dijadikan sebagai keunggulan dan keunikan khusus sebagai universitas. Universitas Mula Warman menjadikan hutan tropis basah dan lingkungannya sebagai pola ilmiah pokok atau PIP. Maka PIP itulah yang menjadi keunggulan dan kekhasan dari Universitas Mula Warman. Yang kedua, atau materi yang kedua, yaitu ada budaya hutan dan sungai di Kalimantan. Alam Kalimantan terkenal dengan sungai yang lebar dan panjang, serta mempunyai hutan tropis yang lebat dengan keragaman flora, fauna, dan kontur alamnya. Karena faktor ini, masyarakat di Kalimantan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki. Ini juga mempengaruhi beberapa aktivitas warganya di Kalimantan, seperti transportasi. Transportasi di Kalimantan itu ada transportasi darat, udara, dan air. Salah satunya transportasi air dengan memanfaatkan sungai sebagai jalur penghubung untuk daerah-daerah tertentu. Adapun faktor lainnya yang didapat dari memanfaatkan lingkungan di Kalimantan itu ada kuliner, yang menjadikan bukti bahwa Kaltim didukung oleh hutan yang lebat dan sungai yang melimpah sehingga mempunyai berbagai macam kuliner. Yang selanjutnya ada materi wujud budaya dan unsur-unsur budaya hutan tropis lembap. Nah, jadi secara etimologi, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya yang berarti budi atau kekal. Sementara itu, culture dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa lain, colere, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Jadi dalam cara antropologi, kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar. Jadi dalam konsep ini, kebudayaan merupakan sebuah capaian manusia dalam merumuskan nilai, gagasan, tindakan, dan karya budayanya yang agung dan tersistem. Wujud budaya pada umumnya terbagi menjadi 4, yaitu wujud nilai, gagasan, perilaku, dan benda. Sedangkan di sisi lain, menurut para ahli, unsur-unsur budaya bersifat universal, yang terdiri dari sistem religi, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, dan sistem pengetahuan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa lesson learned atau pelajaran yang didapat dari mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap? Apa pelajaran yang didapat dari mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap? Jadi ada pelajaran yang saya dapat dari mata kuliah ini, mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap Kalimantan. Pelajaran yang saya dapat dari mata kuliah ini pastinya berhubungan dengan Pulau Kalimantan. Pasti dong. Banyak hal yang belum saya ketahui tentang Pulau Kalimantan, walaupun sejak kecil, sejak lahir saya sudah tinggal di sini, tetapi masih banyak hal-hal yang belum saya ketahui tentang tempat tinggal saya sendiri, yaitu Pulau Kalimantan, terutama Kalimantan Timur.
Sebelumnya saya kurang menyadari, tetapi setelah saya mempelajari mata kuliah ini, saya menjadi tahu kehidupan masyarakat Kalimantan selalu berhubungan dengan lingkungannya, lingkungan tempat mereka tinggal, karena Kalimantan merupakan salah satu daerah yang mempunyai kekayaan alam yang cukup banyak. Tidak terkecuali seperti hutan, sungai, laut, danau, bahkan pertambangan sekalipun. Dan tidak hanya itu, saya juga menyadari bahwa perilaku berpakaian juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, seperti halnya kita selalu menginginkan pakaian yang tidak tebal dan gerah, karena seperti kita tahu sendiri di iklim di Kalimantan ini termasuk iklim yang sangat panas, apalagi saat siang hari. Jadi tentu saja kita pengen pakai pakaian yang tidak membuat kita gerah, tidak terlalu tebal, tapi juga mampu melindungi kulit kita dari sinar matahari yang menyengat atau yang sangat panas. Dan ada faktor lain yang berhubungan dengan alam di Kalimantan Timur seperti kuliner, transportasi, adat, dan lain-lain yang tentu saja sudah kita tahu sendiri, bermacam-macam kuliner di Kalimantan Timur, dan itu semua luar biasa. Saya akui kuliner di Kalimantan ini mantap semua. Apalagi adat-adatnya sangat banyak, adat-adat di Kalimantan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan setelah mengetahui atau mendapatkan pembelajaran dari wawasan budaya hutan tropis lembah? Apa kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan setelah mengetahui atau mendapatkan pembelajaran dari wawasan budaya hutan tropis lembah? Jadi kegiatan selanjutnya yang akan saya lakukan adalah mengamati lagi kegiatan masyarakat Kaltim yang berhubungan alam di Kalimantan, seperti yang saya katakan di pertanyaan sebelumnya tadi. Masih banyak hal-hal yang belum saya ketahui tentang Kalimantan, terutama Kalimantan Timur. Jadi saya perlu mempelajari lagi dan mengamati kembali kegiatan masyarakat Kalimantan Timur yang berhubungan dengan alam di Kalimantan Timur ini. Karena Kalimantan Timur ini tempat tinggal saya dari kecil, sejak dari lahir. Jadi saya merasa saya perlu mencari tahu banyak dan mempelajari tentang Kalimantan Timur. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari 3 pertanyaan ini. Tiga pertanyaan untuk mata kuliah wawasan budaya hutan tropis Lembab Kalimantan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.